Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di Dr. Toro Channel dalam segmen Dr. Toro on the Way. Kali ini saya akan bercerita tentang kiat-kiat untuk memasuki fakultas kedokteran. Siapa di sini yang mau jadi dokter? Ya, kalau kalian pengen jadi dokter, maka kalian telah berada di video yang tepat. Silahkan ikuti terus channel ini untuk info-info selanjutnya. Ya, untuk masuk ke fakultas kedokteran itu tentunya tidak mudah ya, adik-adik sekalian. Ya, buat adik-adik yang pengen masuk fakultas kedokteran, boleh dari IPA, boleh dari IPS. Apakah selalu kalau kedokteran tuh harus dari IPA? Enggak juga. Banyak dulu teman-teman saya yang dari IPS dia masuk kedokteran. Orang berpikir kalau di masuk kedokteran itu harus IPA. Enggak ya. Karena malah di kedokteran itu lebih banyak menghafalnya ya. Untuk di S1 itu kita lebih banyak menghafal, praktek, menghafal, prakteknya itu di OSC. Cuman pada zaman saya kuliah dulu masih zaman SKS ya. Kalau orang bilang apa, sistem kebut semalam ya, bukan sistem kebut semalam ya. Jadi sistem SKS itu berbeda sama yang sekarang, yaitu sistem PBL. Mungkin sekarang untuk semua fakultas kedokteran udah sistem PBL. Jadi perlu diketahui adik-adik sekalian, untuk menjadi dokter umum itu prosesnya sangat panjang. Untuk S1 itu kalau anaknya pinter ya, dia nggak banyak main-main, rajin, itu 4 tahun udah selesai. Itu untuk S1. Kemudian kita mendapatkan gelar S.Ked, sarjana kedokteran ya. Kemudian habis S1 kita masuk ke profesi. Profesi dokter ya. Profesi dokter itu standarnya 2 tahun. Kalau ada yang rajin banget, nggak pernah ngulang-ngulang, mungkin bisa selesai setahun 8 bulan, setahun 10 bulan, tapi rata-rata 2 tahun. Udah berapa? Udah 6 tahun. Udah 6 tahun kita kuliah S1 sama ngambil profesi, apakah langsung bisa praktek? Enggak ya. Jadi kita nggak langsung praktek, jadi kita ujian kompetensi dulu. Uji kompetensi dokter. Itu setahun itu kalau saya tidak salah 4 kali ya. 4 kali apa 3 kali? Seingat saya 4 kali. Uji kompetensi dokter kalau sekali ikut ujian langsung lulus, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak lulus, ya ngulang lagi. Bisa kadang sampai setahun baru lulus. Kemudian
Habis selesai uji kompetensi, apakah bisa langsung praktek? Bisa, tapi sebagai dokter internship ya. Jadi setelah kita S1 4 tahun, kemudian profesi 2 tahun, uji kompetensi lagi, kemudian kita harus internship lagi selama setahun. Internship itu nanti kita di internship itu istilahnya kayak kita apa ya bilangnya, kalau orang-orang tamat SMK itu orang bilangnya apa, PKL ya. Hari kita mah bukan PKL, sebenarnya kita memang udah dokter, cuman internship. Jadi seperti kayak kita mengabdi dulu setahun, kita boleh pilih, ada pilihan wahananya di seluruh Indonesia. Setelah lulus internship, baru kita bisa mau praktek. Setelah internship kita praktek, emang langsung bisa praktek? Enggak ya, kita ngurus lagi ke ID pusat untuk mengurus STR-nya, karena yang sebelumnya masih STR internship. Kemudian jadi totalnya sekitar S1 4 tahun, profesi 2 tahun, 6 tahun berarti. Kemudian internship setahun, 7 tahun. Jadi kita 7 tahun baru bisa jadi dokter umum dan bisa praktek. Jadi untuk menjadi seorang dokter umum aja itu kita perlu waktu 7 tahun. Jadi yang pengen masuk ke dokteran, coba dipikir-pikir ulang. Kalau memang niatnya pengen menjadi dokter, jadi kita jadi dokter itu paling cepat 7 tahun. Kemudian kalau kita mempunyai rezeki dan keluarga kita memang mampu, kita boleh melanjutkan lagi sekolah spesialis. Ada beberapa yang nunggu jadi PNS dulu baru ngambil spesialis. Ada yang memang orang tuanya mampu, jadi langsung ngambil spesialis. Ada yang kumpul-kumpul uang dulu baru dia ngambil spesialis. Spesialis juga macam-macam. Spesialis itu paling cepat 4 sampai 5 tahun. Ada 4 tahun, ada 4 tahun setengah. Cuma standarnya itu rata-rata 4 tahun sampai 4 tahun setengah. Ada yang nyampe 5 tahun, tergantung spesialis apa yang kita ambil. Nah, banyak yang berpikir kalau masuk kedokteran itu harus orang kaya. Tidak ya. Ada yang bilang FK itu fakultas kaya, fakultas keluarga. Apakah ada orang miskin juga yang kuliah di kedokteran? Banyak ya. Apakah ada orang kaya juga yang kuliah di kedokteran? Banyak. Terus pada saat kita sekolah, nggak dilihat itu kaya atau tidak. Yang dilihat adalah kita mampu nggak ngikutin pelajarannya, kita mampu nggak mengikuti setiap proses yang akan kita lakukan di fakultas kedokteran.
Dan rata-rata di fakultas kedokteran itu jarang sekali yang bergaul dengan fakultas lain. Kenapa? Karena memang ruang lingkupnya di situ-situ aja. Jadi dari pagi sampai siang sudah kuliah. Nanti siang jam 2 ke atas sudah praktikum lagi. Sore ngerjain tugas lagi. Itu kalau emang yang benar-benar. Untuk masuk kedokteran juga ada yang bisa melalui jalur SPMB, bisa melalui jalur ekstensi atau jalur khusus yang dibuka oleh fakultas kedokteran masing-masing. Kemudian untuk uang kuliahnya juga berbeda ya. Yang jelas lebih mahal yang jalur khusus, yang ekstensi daripada yang jalur SPMB. Untuk teman-teman sekalian atau adik-adik saya sekalian yang pengen masuk kedokteran, jangan putus asa, tetap semangat. Perjalanan masih panjang. Yang jelas untuk menjadi dokter itu tidak gampang dan kita perlu melewati beberapa proses. Oleh sebab itu sekalian, bagi yang ingin menjadi dokter harus benar-benar niatnya pengen jadi dokter untuk membantu masyarakat ya. Bukan mau pengen jadi kaya ya. Kalau mau jadi kaya jangan jadi dokter ya. Kalau mau kaya jadinya pengusaha, pebisnis. Jadikan dokter itu menjadi lahan kita untuk berbagi dan bekal kita di akhirat nanti. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Baik teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, mungkin sekian saja itu video saya kali ini. Kalau ada ingin yang mau disampaikan, silahkan komen di bawah. Ingin bertanya seputar kedokteran. Ya, oke, untuk hari ini itu aja dulu karena udah mau nyampe tempat praktek. Sekian dulu segmen Dokter Tora on the way kali ini. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.